Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan abang-abang ini guys. Abang-abang ini mendapatkan kendala yang sangat berat ya guys untuk di motor ini ya guys. Sebenarnya nggak harus berat sih kalau kita ngikutin feeling sendiri ya. Karena ini motor kan tadinya mati, katanya mati, terus dibawa ke bengkel nggak hidup. Oke, hidup cuman nggak mau jalan. Katanya lama di bengkel nggak hidup, bawa pulang sama yang punyanya karena dia pengen pakai, katanya motornya nggak dikerjain. Tuh bola ke sini, kata dia, bisa gak bang benerin Vespa Matic jadul? Kalau saya bilang bisa, saya nggak bilang nggak bisa ya. Kalau mau nyoba silahkan. Saya minta waktu 2 hari 3 hari untuk pengerjaan. Nah, saya telah dibawa ke sini, datang malam, pagi saya kerjain. Motor siang sudah hidup juga, cuman nggak mau jalan. Saya kerjain nyampe sore, motor bisa jalan normal. Oke, normal. Saya tes sehari normal, diambil lah sama yang punya ini motor ya. Saya sudah nyampe rumah, jarak seminggu, yang punya WA lagi, bang ini motor kenapa ngebul, kata yang punya, ini kenapa ngebul bang motor lah. Nah, saya bilang, saya nggak ngerjain mesin ini motor, saya ngerjain pengapian, karena motor ini nggak ada pengapiannya, karena CDI nya sama kuilnya mati, karena dia kan ini CDI sama kuilnya nyatu ya. Nah, itu juga ini udah dikerjain sama orang ya, si magnetnya juga udah diubah, dia mencoba pakai CDI Shogun mungkin ya, coba pakai CDI Shogun kayaknya nih motor, hasilnya nihil. Nah, ketika datang ke sini, posisi magnet udah dipotong ya, si magnet ini udah dipotong nih motor, CDI-nya pada copot, dicek CDI-nya mati. Saya ikutin pakai yang bekasnya kan, saya coba pakai CDI Shogun Kebo dengan pakai kuil Jupiter, hidup kan di sini. Nah, seperti itu hidup. Saya yang dikerjain itu terus karena komponen ngebul. Saya nggak tahu kan kalau masalah ngebul, saya ngerjain hanya bikin hidup nih motor. Kata saya hidupnya pun nggak sempurna karena kan si magnetnya, tonjokannya, dia tunjukan pushernya kecil kan. Kalau Shogun kan agak panjang, dia pendek. Nah, ya sempurna, tapi buat jalan enak. Kalau buat ngebut enggak. Kalau buat nggak apa-apa, katanya bang, yang penting si motor bisa dipakai buat jalan-jalan aja, pas santai. Oke. Nah, setelah dibawa pulang lah, itulah hasilnya seperti itu. Ngebul, datang lagi ke sini, nggak apa-apa lah bang, kerjain lagi aja, jangan ngebul biar nggak mogok lagi. Oke. Nah, itu baru saya itu kerjain ya. Sebenarnya kalau ngikutin feeling nggak harus lama sih kerjain ini. Datanglah ke sini, bang, ngebul ini motor, katanya dulu di bengkel diganti klepnya, udah diganti, ada bekasnya, dikasih bekasnya. Oke lah, kita bongkar. Luar biasa ini perjuangannya guys, motor ini. Saya baru ngerjain ini motor nyampe 2 minggu lebih nih, motor ini satu. Karena saya juga udah nggak terlalu fokus ya, karena saya kalau fokus terus kayak ini, yang kerja saya, yang bantuin saya, dia bakalan kebayar ini kalau begini. Jadi saya ada waktu saya kerjain, tapi tiap hari saya ini motor pegang, tiap beres yang lain saya pegang ini. Sebenarnya sih harusnya
kalau ngikutin feeling sendiri kata saya ya, yang nggak harus lama ya, karena saya di sini kan klepnya baru katanya bang, klepnya baru. Oke, seperti kan saya nggak usah mainin bagian klep ya. Saya cek sernya juga nggak ada yang baret, cuman ring sernya emang renggang jauh pas dibuka. Terus ring ser yang buat ring olinya itu cuman ada ring cacing doang yang dipasang ya, ring cacingnya aja. Itu pun beda bentuknya ya, ring cacingnya ya, dia bulat, enggak kayak ring cacing yang biasa. Oke lah, kita dari situ kita cari sehernya nggak dapet ya, kita cari ringnya aja, pakai ring seher band ya, masukin. Nggak bisa starter berat, kita mainin lagi bagian ring sehernya, bisa hidup ya, bisa hidup, starter hidup, hasilnya ngebul. Dibongkar lagi pengerjaan kedua kalinya, kita pengerjaan 2 kali untuk di bagian seher ya. Kita beliin sehernya ya, ini masih ada sehernya juga nih, saya beliin baru, saya bubut juga ini untuk pinggirannya ya, pakai Vario ya, Vario 110 KPB. Hasilnya sama, ngebul ya, ngebul hasilnya, motor masih ngebul hasilnya. Terus di situ barulah kita ke pengerjaan klep, karena kan seher udah diganti ya, motor masih ngebul. Ini mencurigakan sekali kan area klep. Pas dicek, untuk bos klepnya goyang, untuk settingannya dalam. Jadi kita bawa ke tukang bubut untuk di setting klep sama ganti bos klep. Setelah dipasang, motor businya masih basah ya, luar biasa. Nah, barulah kita lakukan pemboringan ya guys, bukan boring ya, apa namanya, lemer. Kita naikin oversize pakai Vario KPB OS 50 ya, pakai OS 50 Vario. Dan hasilnya, oke lanjut, kita beliin ring sehernya pakai Supra ya. Ketika abang masukin ini pas banget pakai ring seher Supra ya, ring seher Supra dimasukin tuh pas banget, dan ada jarak sekitar kameranya kita pokoknya rapat lah untuk pakai ini ya, sekitar segini, pas banget. Dan di sini pun pas ya, sama ring cacing ini semua pas dipasang. Lalu abang pasang lah ya ke bloknya pakai ring seher Supra, dan hasilnya ngebul, sama ngebul guys ya, mungkin nggak jelek. Terus abang beliin lah ini ya, beliin seher standar Vario 110 karbu. Karena untuk pennya sama, diameternya sama, pakai ini. Ring sehernya pun sama, beliin ini pakai mirik lokal dulu ya. Dan hasilnya masih ngebul, busi masih basah ya, hasilnya masih basah, gagal. Oke, kita coba lari ke klepnya ya. Ternyata pas dibuka klepnya itu, si motor bos klepnya sama klepnya itu goyang. Oke, nah jadi langsung pikiran kita pindah langsung ke area klep. Dikerjain ganti bos klep, terus setting klep, kita pasang lagi.
luar biasa hasilnya, masih ngebul guys, masih ngebul luar biasa, masih ngebul guys. Sampai pusing kita ngerjainnya guys, sampai 2 minggu lebih ini motor saya ngerjain. Terakhir Amang operasize lagi ya, limer lagi, pakai vario lagi, karena nyari untuk yang Vespa susah untuk di Kerawang ini ya, Vespa kayak gini ya. Ini saya Vespa 110 cc nya, susah ya untuk nyari sehernya. Kita pakai vario 110 OS 50, kita limer ulang, kita quarter ulang. Alhamdulillah udah nggak ngebul, sekarang udah sembuh motornya. Tinggal kita tes jalan untuk sehari 2 hari. Kalau udah nggak ada kendala baru kita kasih ke yang punya ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Jadikanlah pelajaran ya buat kita semua, para mekanik yang masih belajar kayak Amang ya. Jadikan pelajaran kalau mau benerin mesin motor ya, yang bekas orang lebih teliti ya, lebih teliti, lebih percaya ke feeling sendiri, jangan ngikutin bekas orang ya. Kalau resiko ngikutin bekas orang kayak gini jadi kerjaan lama, karena kita udah tahu itu baru bekas orang, jadi kita nggak ngerjain yang itu, fokus ke yang ini. Jadi hasilnya seperti itu, pengerjaannya lama. Tentunya nggak harus lama ini motor kalau kita langsung pengerjaannya pakai feeling sendiri ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.